warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Aulia dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Iqbal dalam acara Aulia TV. Pada hari ini kita sudah kedatangan Dr. Nurfayani. Halo dok, apa kabar dok? Sehat? Alhamdulillah sehat ya dok ya. Waduh, ini masa pandemi ini kita harus banyak kesehatannya harus dijaga nih dok, benar ya? Benar. Nah, tentunya dokter ini selain menjadi beliau juga selaku manajer di penunjang medis, benar dok ya? Ya benar. Penunjang medis dan juga untuk pendidikan awalnya itu di UNRI ya kayak dok ya? Ya. Di tahun 2014. Tentunya banyak sekali nih pengalaman yang udah berjalan ya dari Dr. Nurfayani. Salah satunya itu adalah beliau pernah menjadi dokter asisten peneliti, dokter umum juga, dan sekarang menjabat menjadi manajer penunjang medis di Aulia Hospital. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang kupas tuntas ya, kupas tuntas rapid test antibody dan rapid test antigen. Nah, ini dok banyak sekali di luar sana tentunya kita udah banyak pertanyaan-pertanyaan rapid test antibody dan rapid test antigen. Nah, sebelumnya dok, apa itu antara rapid test antibody dan rapid test antigen? Boleh dijelaskan sedikit dok? Silakan dok. Oke Iqbal. Silakan. Sebelum kita lebih lanjut tentang rapid test antigen dan antibody, boleh sedikit kita flashback dulu ya Bal ya? Boleh. Jadi flashback sedikit tentang COVID-19. Nah, jadi kan teman-teman nih udah sering dengar kan tentang COVID-19. Sangat ya kayaknya dok. Ya, udah tersebar luas di mana-mana. Flashback pertama kali itu di tahun 2019. Benar. Di Wuhan, China, kemudian di Indonesia mulai masuk Maret 2020. Nah, di Pekanbaru kasus pertama sama di bulan Maret juga. Maret juga dok ya. Nah, dulu itu pemeriksaan hanya bisa di Jakarta. Kita merasakan kan masuk di Pekanbaru juga lama hasilnya keluar. Gitu dan ya. Sekarang alhamdulillah semakin berkembangnya ini dalam ya. arti bisa gimana ya, semakin kita bisa lihat ya perkembangan penyakitnya makin luas, kemudian angka kesakitannya makin banyak, dan itu menandakan kalau penularannya juga cepat gitu. Nah, jadi karena setiap provinsi sekarang sudah bisa melakukan pemeriksaan langsung ya. Untuk PCR-nya. Termasuk juga Pekanbaru kan nggak hanya satu center sekarang. Benar. Udah bisa di beberapa center banyak. Nah, untuk rapid test itu tuh merupakan salah satu pemeriksaan screening. Jadi ada dua sebenarnya modalitas pemeriksaannya. Pemeriksaan untuk COVID ini ada pemeriksaan yang diagnostik. Diagnostik itu dalam artian menentukan dua berarti diagnostik dan juga pemeriksaan screening. Yang screening yang kita rapid test tadi, kalau diagnostik itu PCR dan juga TCM atau tes cepat molekuler. Itu ya. Nah, cara singkatnya seperti itu. Tanya nih dok, antara antigen sama antibody itu apa dok? Kan banyak nih, memang sudah tersebar nih di mana-mana tentang antigen dan antibody. Bedanya apa nih dok? Jadi kita kalau bahas artinya mungkin harus tahu dulu nih rapid. Nah, rapid test itu artinya pemeriksaan cepat. Nah, kalau antigen, antigen itu adalah foreign body atau benda asing, baik itu bisa virus, bakteri, dari virus atau bakteri. Nah, itu antigen. Nah, kalau antibody, antibody itu adalah komponen protein yang timbul dari respon imun tubuh kita yang ada di peredaran darah. Berarti detail ya, untuk lebih spesifik untuk menentukan virus atau bakterinya. Antigen itu antigen, istilah antigen ya. Nah berbicara tentang virus tadi dok. Nah, untuk COVID ini jenis virus yang seperti apa nih dok? Kita kan cuma tahu ya virus COVID-19 udah gitu aja nih dok. Nah, kira-kira seperti apa nih dok? Jadi kalau kita bercerita tentang virus, virus itu dia hanya bisa hidup lama di tempat yang hidup, dalam artian dia butuh untuk menumpang hidup. Nah, jadi kalau dia di udara bebas itu ada waktu space tertentunya. Nah, itu gambaran umum virus, dan juga virus ini ukurannya sangat kecil, Iqbal. Molekul ya? Ya, jadi dia itu lebih kecil dari molekul. Lebih kecil lagi? Ini kalau rambut nih dipotong lagi tuh, virus lebih kecil dari itu. Nah, jadi kita tuh nggak bisa ngelihat nih. Virus itu nggak bisa terlihat. Jadi kalau teman-teman ya yang di rumah mungkin sering nih atau informasi tentang virus corona yang terlihat nanti gambaran bulat
kemudian ada spike-nya. Iya, ada kayak rambut ujung-ujung kayak rambutan gitu dok kayak. Kayak rambutan ya, benar-benar. Jadi kalau kita berbicara tentang itu erat juga nanti kaitannya dengan pemeriksaan yang kita lakukan. Apa yang akan didapat dari pemeriksaan itu. Contohnya yang bulat seperti rambutan yang Iqbal bilang tadi. Benar. Yang rambutnya itu spike itu. Kemudian ada membrannya, dindingnya itu protein juga. Nah, yang di dalamnya itu ada materi genetik. Nah, materi genetik itu materi genetik untuk virus SARS-CoV itu adalah RNA. Nah, pemeriksaan rapid test yang antigen itu akan melihat dinding untuk mendeteksi dari dinding protein virus tersebut. Tapi kalau pemeriksaannya respon dari tubuh kita, antibodinya bisa IgM dan IgG terhadap virus COVID yang mungkin kita pernah terpapar nih. Jadi antibodi kita tuh yang akan ditemukan dari pemeriksaan antibodi. Nah, ini dok, dari tes rapid test ini, kira-kira akurasinya nih dok, yang mana nih untuk antibodi sama antigen? Tingkat akurasinya? Iya, tingkat akurasinya. Jadi kalau antibodi, sebenarnya kalau kita berbicara tentang rapid test, kita akan tahu dua hal. Yang pertama harus tahu apakah ini sensitif, bagaimana sensitivitasnya, bagaimana spesifisitasnya. Nah, kalau untuk perbandingan antara antigen dan antibodi, kalau antibodi itu dia lebih variatif, dalam artian dia sensitif tapi kurang spesifik nih Bal. Berarti dia sensitif tapi kurang lebih detail, kurang spesifik ya. COVID-19-nya. Karena berbeda dengan antigen. Kalau antigen dia lebih spesifik. Jadi angka spesifisitasnya itu lebih tinggi. Jadi kalau kita lihat sensitivitas dan spesifisitas untuk itu di range 50 sampai 60%. 50 sampai 60%. Untuk mendekati ini COVID apa enggak ya gitu. Benar. Tapi kalau pemeriksaan antigen itu tuh spesifisitasnya di 92%. Hampir 100%, hampir akurat lah ya dok ya, bisa dan yang gold standarnya kan PCR ya. Terus dok, banyak di luar sana juga ini tubuhnya udah drop gitu kan setelah antigen misalnya nih negatif tapi badannya masih drop hasilnya, itu gimana dok? Pas di PCR kan udah positif jadinya. Itu kira-kira gimana dok? Jadi itu memang banyak terjadi nih, dok. Dan juga banyak yang mempertanyakan itu. Jadi seperti yang dibilang di awal tadi, rapid test berarti pemeriksaan cepat. Kita butuh waktu mungkin hanya kurang dari 30 menit, 10 sampai 15 menit untuk yang antibody. Yang antigen itu merengnya 30 sampai 60 menit. Tapi dalam 30 menit udah tahu tuh hasilnya. Langsung ya. Nah, tadi pertanyaannya waktu di swab antigen, rapid antigen negatif nih. Nanti di swab positif. Nah, itu bisa terjadi. Ya. Jadi terjadinya itu karena dengan pemeriksaan rapid antigen dibutuhkan jumlah virus yang banyak dibandingkan dengan PCR. Jumlah sedikit pun dia bisa langsung terdeteksi. Tapi kalau misalnya virusnya jumlahnya belum memadai, bergantung dari kit pemeriksaan antigen yang dipunyai oleh center, itu nanti berpengaruh dengan jumlah minimal virus yang harus diketahui. Nah untuk yang Iqbal tahu nih dok, secara umum di TV-TV juga ya, untuk swab itu kan melalui hidung gitu ya. Nah kalau untuk antigen atau antibody ini melalui apa dok? Untuk pengambilan sampel. Jadi gini, kalau yang antibody itu stepnya dilakukan di pengambilan darah berarti dok ya? Darahnya bisa dari ujung jari atau bisa dari pembuluh darah yang besar. Nanti dilihatlah dari pemeriksaan yang mungkin udah sering ya, yang melakukan pemeriksaan rapid antibody. Ada di kitnya itu ada gambaran IgM dan juga IgG. Berarti untuk antibody jadi waktu dilakukan pemeriksaan dalam waktu 15 menit darahnya ditetesin di alat. Nanti bisa terlihat tuh positif. Dan positifnya itu Iqbal bisa dua, positif di IgG-nya
IgM-nya atau kedua-duanya. Jadi kalau IgM itu menandakan infeksi dalam proses yang akut, IgG itu yang proses kronis, seperti itu. Gitu, berarti pembedanya itu dok ya? Itu yang pertama ya dok? Iya, itu yang pertama kalau yang antibody. Tapi kalau yang antigen itu pemeriksaannya dapat dengan swab. Swabnya bisa diambil dari hidung atau dari tenggorokan. Tapi salah satunya biasanya. Salah satunya? Ya. Oke, salah satunya dok ya bisa dari hidung. Ya, tapi kalau yang dari kit yang untuk yang antigen itu hanya pemeriksaannya cuma 2 garis saja, kontrol berbeda dengan antibody. Kalau ini ya, kalau mungkin teman-teman di rumah tuh pernah melakukan pemeriksaan ke center rumah sakit atau ke pelayanan tertentu ya, kan kadang bisa melihat prosesnya di langsung, informasi di media sosial ya. Nah, seperti itulah gambarannya. Lebih kurang seperti itu ya dok ya. Nah, apalagi sekarang kalau mau keluar kota atau mau ini traveling atau nggak bisa traveling ya, atau mau berkunjung ke rumah apa gitu. Intinya itu pasti menggunakan antibody atau antigen tadi ada. Benar. Harus menggunakan ya, itu ya. Dan ini kan udah sebenarnya udah lama ya antibody dan antigen ini ada. Cuma kan meluas kembali semenjak untuk pergi keluar kota, harus menuju ke Pulau Jawa, ada yang mau mengharuskan menunjukkan hasil rapid antigennya negatif dahulu gitu kan. Nah, itu adalah salah satu screening yang tujuannya mencegah virus COVID jangan semakin luas lagi. Nah, ini jangan main-main nih, mentang-mentang awal tahun katanya informasi awal tahun udah nggak ada lagi, nggak bisa kita pastikan ya dok ya. Benar. Karena memang penyebarannya masih cukup luas, apalagi untuk di Indonesia sendiri ya dok ya. Iya. Pertanyaan selanjutnya nih, kita bakal, nah di depan kita, dok udah sarapan apa belum nih? Sarapan tadi udah bang. Udah ya? Tadi sarapan ini nih bang. Nah, sarapan ini juga menu andalannya. Menu andalannya, kita ya. Salah satu menu andalannya Aulia juga luar biasa sekali. Nah, untuk seluruh penonton dimanapun Anda berada, pemirsa dimanapun Anda berada, ini ada talam, banyak sekali nih, ada talam ubi, talam labu, dan tentunya bubur sumsum, terus ada ketan sari kaya juga. Ya, ini memang salah satu makanan untuk yang ini deh. Talam ini yang labu ya dok ya. Ini salah satu makanan healthy juga ya dok ya, untuk katanya melancarkan pencernaan, karena kan ini kan ya? ubi kan, dalam labu kan ya. Melancarkan pencernaan juga ya. Nah, untuk yang pengen babas pengawet, bebas warna. Benar-benar nih homemade banget dok, homemade banget. Dan kalau saya yang mana dok? Yang ini? Kita boleh coba nih kayaknya dok. Kita boleh coba deh kayaknya. Oke, kita coba. Boleh coba ya. Mau yang mana ya? Yang ini deh. Yang ini deh. Dokter mau yang ini? Silakan dok. Silakan dok. Kita sebelum lanjut, aduh ini perut udah. Silakan dok. Oke. Ini kalau mau didapat di mana nih bang? Kasih tahu dong teman-teman di rumah. Benar, harus dikasih tahu dong. Nah, yang ingin order bisa langsung aja di @ragil.octavia, di @ragil.octavia. Nah, untuk harganya sangat terjangkau. Itu dapat 2, berarti satunya itu 5.000 doang nih. Jadi bisa ini kalau dari banyak apanya ya, banyak ininya, banyak lah. Iya. Dari isinya gitu. Jadi aduh, kita buka sedikit dok, maaf ya. Ini jangan boleh lama-lama ya, ini harus jarak. Ya benar. Etikanya nih. Sikit aja dok. Aduh, tahan lagi nih. Enak loh bang, aku kalau. Yang mana dokter biasanya? Kalau lagi sibuk kan di rumah sakit tuh. Udah langsung kenyang. Ini ya? Benar, langsung aja nih. Yang jadi pengen, teman-teman yang pengen bisa ini ya. Bener, yang pengen langsung aja order itu di @ragil_octavia ya, di @ragil_octavia. Tentunya nanti bakal itu katanya, jadi bisa langsung aja ke sana. Oke, terima kasih nih untuk Ragil udah ngirimkan kita ini ya. Luar biasa sekali, yang jelas ini sehat, alami, tanpa pengawet dan homemade nih, bener sekali. Kita break sejenak dok, kita akan lanjutkan lagi setelah yang berikut ini. Oke.
Nah, saudara dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi nih untuk sesi selanjutnya. Tadi break sejenak ya, ya biasalah. Ya, nah selanjutnya ini pertanyaan selanjutnya itu tentang rapid test antigen ini, Dok. Rapid test antigen ini apakah sudah cukup nih untuk mengetahui apakah ini hasil yang positif atau negatifnya? Ini benar COVID atau enggak gitu ya? Iya, ya. benar. Jadi yang seperti yang sebelumnya, kalau dia spesifik nih Bal, spesifik dalam artian kalau dia positif, kemungkinan ini adalah infeksi virus COVID-19. Nah, karena dia dibandingkan antibodi. Tetapi untuk memastikan kalau ini beneran infeksi virus itu harus ada pemeriksaan gold standarnya, dilakukan pemeriksaan PCR. Nah, langsung ke PCR. Iya, harus PCR dulu. Jadi nanti dengan PCR baru itu adalah positif infeksi virus COVID-19. Nah boleh Dok sedikit kesimpulan dari antigen dan antibody ini Dok untuk seluruh teman-teman dimanapun Anda berada. Silakan Dok. Jadi tes antibody dan antigen itu adalah pemeriksaan screening, hanya screening sifatnya. Yang harus dipastikan lagi jika positif dengan pemeriksaan gold standar adalah pemeriksaan PCR. Jadi tidak pemeriksaan rapid test antigen antibody itu adalah pemeriksaan diagnostik untuk COVID-19. Nah, jika dibandingkan antara antara antigen dan antibody, itu lebih spesifik yang antigen. Sedangkan variasinya banyak. Positif di antibody belum tentu itu positif COVID-19. Nah, karena dia false positifnya juga, false negatifnya juga banyak. Dia variasinya bisa banyak. Jadi itu diambil. Berarti dia tidak hanya mengidentifikasi tentang COVID aja, kadang virus-virus lain juga dijangkit di situ ya. Contohnya misalnya kita ini kan sekarang kan kalau demam, terus batuk, langsung udah gitu. Jadi kan kadang udah heboh kan. Jadi itu jadi kesehatan juga tuh. Harus waspada nih kalau ada yang batuk, demam gitu. Nah, jadi akhirnya kan kadang-kadang milihnya, udah deh langsung periksa dulu deh rapid test apa nih yang gitu. Nah, nanti dilakukan rapid test antibody, bisa saja positif, tetapi di rapid test antigennya negatif. Karena balik lagi, tidak semua batuk itu, tidak semua demam itu adalah penyebabnya COVID-19. Benar, tapi salah satunya bisa saja nanti hasilnya positif, ternyata di PCR kan positif nih, di PCR ternyata hasilnya negatif. Berarti yang terdeteksi itu virus yang lain. Bukan virus COVID. Untuk antibody ya. Berarti tidak tertuju arahnya untuk COVID aja nih kalau untuk antibody, bisa jadi virus-virus yang lain gitu ya Dok ya? Benar. Jadi dia mendeteksi semua tuh, misalnya virus flu biasa ya, ke tubuh kita, itu akan ada respon imun bisa di tubuh ya, responnya itu bisa muncul IgM dan IgG. Nah, IgM di tahap awal, yang berikutnya IgG. Nah, jadi kalau mau virus COVID, mau virus apapun, itu respon tubuhnya akan seperti itu. Jadi antibody positif harus cross check lagi ke PCR-nya. Luar biasa sekali dulu. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan nih tentunya. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan memberi informasi kepada seluruh penonton bahwasanya untuk biaya nih Dok, di Aulia sendiri jadi kita sudah melakukan pelayanan terkait antigen dan antibody. Benar. Nah, untuk antigen sendiri itu untuk biayanya cuma 275.000 ya. Iya, jadi bisa dicatat nih. Bisa langsung ke rumah sakit kita ya. Bisa langsung 275 itu kita akan. Nah, detailnya nanti langsung aja ke rumah sakit ya Dok ya. Nah, selanjutnya itu ada antibody. Untuk antibody itu cuma 100.000. 100.000 cuma 100.000. Dan untuk lebih akurat lagi ya PCR itu di 900. Iya, jadi nanti langsung aja ke rumah sakit kita di Aulia Hospital, kita bisa memberikan pelayanan terkait rapid dan swab nantinya. Itu berapa lama tuh? 24 jam ada ya di Aulia ya? Jadi 24 jam. Ya. Nah, jadi nanti berarti langsung. Mau datang kapan aja bisa kapan ya? Aja. Ini udah meriah-meriah nih malam misalnya. Pendaftarannya via apa Bal? Untuk via-nya ada via WA nih. Via WA juga iya, bisa. Benar. Nanti bisa langsung aja informasi lebih lanjut di DM Instagram Aulia Hospital PKU. Nah, bisa dilihat di bawah sini. Oke deh, luar biasa sekali. Nah, selanjutnya kita bakal ada pertanyaan-pertanyaan dari luar terkait
rapid test antibody. Nggak jauh-jauh sih dok, memang pertanyaannya itu terkait dengan masih bingungnya nih, apa pembedanya antara antigen dan antibody yang udah kita Iqbal tanyakan dari awal tadi. Nah itu banyak pertanyaan seperti itu. Dari segi apa alat, apa bedanya nih dok dari segi alat untuk dua pemeriksaan tadi ya? Jadi konsepnya dua, pemeriksaan virus gitu ya. Jadi yang pertama itu yang diperiksa virusnya. Periksa itu adalah respon tubuh terhadap virus. Nah, tuh virusnya respon tubuh terhadap virus. Nah, kalau yang antibody itu tuh adalah respon tubuh terhadap virus yang kita periksa. Makanya muncul IgM dan IgG di kitnya. Nah, jadi kalau yang antigen kita cari virusnya, virusnya dicari, tapi yang didapat itu adalah protein dari membran virusnya. Membran itu dalam artian permukaan virusnya. Permukaan virusnya. Iya. Nah, itu tuh udah rapid antigen dan ini ya, antibody. Tapi kalau PCR itu lebih detail lagi. Lebih spesifik lagi. Dia itu memeriksa bagian materi genetiknya. Genetik lebih dalam lagi aja dok ya. Yang udah pastinya dia adalah disebut sebagai gold standar pemeriksaan COVID-19. 99% lah bisa dibilang ya dok ya. Benar. Kalau untuk antigen tadi 92% untuk akurasinya, dan untuk yang antibody itu di 50 sampai 60 lah ya. Lagi nih untuk biayanya nih, untuk antigen itu di 275 dan antibody, rapid test antibody itu di 100.000. Nah gitu. Dan selanjutnya di PCR itu ada 900.000. Jadi langsung aja ke Aulia Hospital, ada bisa daftar dan nanti bisa DM aja informasi lebih lanjut di Aulia Hospital di bawah sini. Oke deh dok, ini kayaknya pertanyaan-pertanyaan ada lagi yang nanya. Banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan nih dok tentang mungkin ada yang nanya ini kali ya, berapa lama ada berapa lama antigen nih? Benar, ya? Berapa lama nih tahanan berlakunya antigen ini dok? Jadi kalau dari surat edaran yang disampaikan oleh Satgas Covid, itu tuh kalau untuk antigen range-nya di 3 hari. Nah kalau untuk yang antibody itu di 7 hari ya kalau nggak salah saya. 7 hari. Jadi kalau keluar kota untuk rapid antigen diperkirakan lagi nih waktunya kapan teman-teman di rumah mau periksa. Nah, kalau misalnya petan sebelum jadwal berangkat, takutnya nanti udah lewat 3 hari nggak berlaku, harus periksa lagi. Iya, periksa lagi ya. Jadi harus bisa ngimbangin nih ya, kapan mau berangkatnya, nanti kapan mau tesnya itu harus diimbangin lagi nih. Iya, dilihat waktunya, jangan sampai kan udah periksa ternyata jadwal berangkatnya lebih jauh. Jadi nanti ulang lagi dong tesnya ya. Ulang lagi tesnya. Kalau antibody tadi di 7 harian ya dok ya. 7 harian lah untuk jarak expired ini ya. Oke. Yang penanya selanjutnya nih, tadi udah terkait dengan jenis ya dok ya, jenis dari untuk pengambilan sampelnya nih. Nah selanjutnya untuk infonya nih, info ada COVID tahap 2 cono, itu emang udah beredar banget dok. Itu kira-kira menurut pandangan dokter sendiri nih, itu seperti apa? Biar teman-teman bisa tahu lah. Ya, jadi kan kalau kita lihat, kalau kita kan di Pekanbaru nih trennya kemarin di September itu tinggi banget kan. Terakhir dilihat data di 167-an yang kemarin, atau nih hari ini seperti apa. Nah jadi tinggi. Naiknya gelombang 1, gelombang 2 itu sangat erat kaitannya dengan kepatuhan kita, masyarakatnya sendiri, untuk memakai masker, mencuci tangan sebelum aktivitas, sering mencuci tangan distancing, dan mengurangi kegiatan berkerumun, berkumpul. Nah, jadi dari gelombang 1, gelombang 2 bisa aja terjadi. Bisa aja terjadi. Itu dari kebiasaan manusianya. Nah, bisa saja terjadi karena virusnya sendiri. Banyak penelitian tuh dikatakan virusnya itu ada yang udah bermutasi dalam artian udah pinter virusnya nih. Iya benar. Itu sifat virus seperti itu. Ada virus yang dari awal dia bisa berubah ke tahap yang bisa lebih ganas lagi. Ya. Nah itu ada beberapa penelitian yang menyampaikan seperti itu. Kemungkinan penyebab gelombang 2-nya itu ya karena mutasi dan juga balik lagi ke kebiasaan masyarakat. Ini kan akhir tahun nih. Akhir tahun udah banyak keluar kota pada ngumpul-ngumpul, bertemu dengan orang lebih banyak ya kan. Nah, apalagi di era new normal saat ini ya harapannya biar nggak
kedua ya kita harus patuh lah, pakai masker, kemudian cuci tangan, dari kerumunan. Ya, tuh jangan lupa tuh. Jadi jangan dianggap remeh aja nih tentang COVID nih, karena informasi yang beredar bisa saja terjadi tentang gelombang kedua tentang COVID ini. Jadi tergantung dari kitanya ya dok ya, tergantung dari manusia sendiri ya. Benar. Apakah memang melaksanakan protokol itu atau tidak gitu ya dok ya. Oke deh, sudah tidak terasa nih dok, udah di penghujung materi kita dok, dan juga memberikan materi-materi yang sangat luar biasa dan informasi yang sangat luar biasa. Jadi untuk kalian yang ingin bertanya yang mohon maaf tidak bisa kita jawab satu persatu, bisa langsung aja di DM kita, nanti kita akan coba usahakan untuk jawab satu persatu. Terima kasih banyak dok udah nih waktu-waktu pada pagi hari ini ya. Dan jangan lupa terus saksikan Aulia TV ya di setiap hari Sabtu. Nantinya bakal diinformasikan juga di Instagram kita, dipantau terus Instagram kita. Oke. Dan akhir kata saya Iqbal Al-Mukarram. Sampai jumpa.